Action. Oke. Masih bersama kita berdua, Buan. Gua Duska. Duska. Kelas. Masih berada di mental kita. Ngomong-ngomong soal mental kita, enaknya ngobrolin apa Ki? Kalau tentang mental ya. Ngomongin mental Nah. kita. Kayaknya kita cocok emang ngomongin mental anak-anak muda zaman sekarang kali Bang ya. Mental zaman anak sekarang, contohnya gimana? Kalau putus biasanya kalau karena putus sama cewek nih, sama cowok sama pasangannya lah ya. Oh gitu. Misalnya putus, kalau cewek biasanya ada yang silet-silet ini tangannya. Terus kalau misalkan dia di rumah lagi ada masalah, pasti Gambling, dia gitu. Nah, enggak dong. Enggak. Dengan berdalih broken home dia keluar mabok dan lain-lain gitu. Biasanya orang-orang menyalahgunakan tentang kata-kata broken home. Broken home. Iya. Jadi karena dia mendeskripsikan diri dia di broken home, jadi dia bisa bebas melakukan apapun di luar. Dia melampiaskan atau Melampiaskan. melampiaskan. Kalau menurut lu gimana tuh Bang? Melampiaskannya dengan cara tersebut? Ya, kalau menurut gue sih, gue juga pernah ngobrol lagi tuh sama Mas Yunas lah Ya. tentang mental gitu. Gue ngobrolin soal ya tadi yang emang anak-anak muda, sorry kayak apa sih di bawahan gue apa ya generasi baru. Kayak ya sorry gitu generasi Z gitu kan. Lu galau, lu putus cinta, lu broken home, tapi ya lu melampiaskannya dengan apa sih namanya? Silet-silet gitulah ya, ya. Ntar lu nenggak lem gitu kan, kepala lu sampai empuk gitu kan. Bahaya dong itu ya. Ya, tapi kan sebenarnya menyakiti diri itu kan nggak boleh. Nggak boleh banget. Menyakiti diri itu udah Iya, dosa kan? dosa banget. Iya kan? Iya. Self harm. Iya, itu sebutan lah ya. Iya. Iya. Masih Yunas juga. Itu kan sebenarnya nggak boleh ya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya penglihatan gua aja sih, apa emang gua yang kurang bergaul gitu kan? Apa emang kayak gitu? Terus sama yang kayak misalkan nih sekarang banyak kan kata-kata di TikTok tuh. Misalkan gini, gua butuh rumah. Iya. Gitu kan, karena rumah gua rusak gitu kan. Waduh. Maksud gua lu mencari rumah yang gimana gitu. Iya, seharusnya kalau rusak diperbaiki, Iya, bukan cari baru. Iya. Rumah ini tidak nyaman bagi gue pengen balik lagi ke rumah itu tapi udah nggak bisa gitu. Waduh. Gue nggak ngerti tuh, kayaknya bahasanya berat. Terlalu berat banget. Padahal bisa bilang itu umurnya jauh di bawah lu. Masih panjang lah perjalanan dia ya, masih kecil lah, terlalu kecil buat ngomong Terus seperti itu. sama kayak ada kata, ya banyak lah quote gitu kayak. Banyak banget di TikTok Bang. Relate lah, misalkan apa ya kata-katanya. Misalkan gua apa sih? Gua putus, gua berharap sama lu, tapi lu nggak bisa lagi berharap sama gua. Terus ini gua banget nih relate. itu angkatan gua banget tuh pada tuh. Berarti ini emang bener-bener apa ya? Kayak ini gua banget gitu. Ini kata-kata buat gua banget gitu. Berasa gua lagi sedih. Iya, gitu. relate juga. Terus gini, gue nggak ngerti ya, mungkin dulu kali ya pernah juga kayak mental gue kena atau gimana gitu kan. Soalnya kan yang gue lihat sekarang misalkan nih kalau gue ngomong sedikit anak-anak muda ini ntar nangis, gue ngomong sedikit baper, ya kan, pasti ada juga gitu, serba salah gitu kan. Kayak gitu. Kita kan bisa dibilang beda zaman Bang. Beda zaman. Generasi gua kan generasi baru nih. Generasi baru. Iya. Masih dipastikin lo. Yang masih pastikin. Kalau lama kan banyak laba-laba di muka gitu. Banyak debu. Tahu nandainnya gimana? Jadi ini gue cerita yang gue jalanin aja ya, yang gue dengar-dengar juga sih. Boleh. Jadi kalau anak-anak sekarang itu, terutama adalah beberapa teman gue, kalau dia lagi punya masalah, lagi ada masalah di rumah atau sama pacarnya, kadang-kadang tuh, woi mabuk yuk. Nah kadang-kadang gue nggak mau nemenin. Kenapa? Karena kalau misalkan gue nemenin, minum pada saat keadaan hancur, keadaan itu pasti berlebihan. Sama aja kayak ngerokok. Kalau misalnya sedang galau, sedang itu, karena kalau yang berlebihan menurut gue tuh udah nggak sehat. Oke lah kalau kita minum rame-rame, 1-2 botol tuh santai-santai, ya itu mah kayak buat ini aja sih, pencair suasana. Tapi kalau ada orang yang ngajakin gue pada saat galau atau sedih, sedang ada masalah, bukannya gue nggak mau nemenin, tapi yang gue takutin
terlalu banyak, jadinya kayak overdosis gitu. Takut sih gua. Makanya gua nggak pernah mau nemenin temen gue yang lagi galau parah ngajak minum. Itu pasti bakal berlebihan. Iya, tapi Gitu. benar, tapi gini, mental orang beda-beda. Iya bener sih, cuman mungkin gua ngalaminnya dulu kali, Dulu. nggak tahu sih. Beda metode caranya aja kali ya. Iya, sampai ada yang ke psikiater gitu. Orang tiba-tiba nangis mulu gitu. Kenapa ya kan? Ya, lu punya kepribadian gua apa gimana sih? Gua nggak ngerti. Entah tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng gitu kan. Oke. Nah kalau di sini nih, Apa tuh kalau di sini? Kenapa? ini kan mental kita gitu kan. Jadi emang lu pengen ngobrol lah gitu. Ya sama banyak orang sini lah lu bisa kenalan. Kenalan. Ada mungkin ada Mas Yunas juga kalau lu mau ngobrolin tentang mental lah gitu. Tuh. Berarti Mungkin bisa kayak gitu kan. Kayak lu apa sih namanya? konsultasi atau gimana? Konsultasi. betul, ya, Berarti ngobrol. kenapa nama kedai ini mental kita? Berarti karena ini tuh adalah tempat wadah untuk orang-orang yang nggak ada tempat bercerita, nggak ada tempat bercerita. sama nggak ada tempat buat ngobrol juga. Oke. Karena Ngobrolin apa nih? mungkin tentang masalahnya dia. Oh, Dia masalah. kalau mau ngomong sama orang lain atau sama temennya, mungkin ada yang nggak didengerin. Kadang kalau kita cerita, ada juga bang. Kalau misalnya gue cerita nih, baru gue ngomong mulai, aduh capek banget ya. Terus teman kita jatuh tiba-tiba, masih mending lu mah tuh. Kesel juga sih kadang-kadang kalau lagi mau cerita, tiba-tiba ada teman yang motong. Elah capek juga gua. Kok malah jadi nganu nasib ya? Mungkin di mental kita juga Bisa kalau misalkan teman-teman pengen ngobrol mungkin juga ada solusinya gitu. Iya. Jalan keluar. Ini gimana nih biar gua nggak keterusan sampai nyilet-nyilet. gitu Iya. kan. Apalagi yang cowok. Mungkin kalau yang cowok kan kadang-kadang kalau buat curhat-curhat kayak gitu kayak malu ya. Iya. Tapi kalau di ya bisa lah. bisa lah kalau di sini. Di mental kita juga Bisa. Bisa lah kita lampiasin pakai musik, gitu betul. kan, kita ketawa. Nah berarti lu kalau misalkan kalau lagi ada masalah, bukan masalah sih, kalau lu lagi bete, bosen, ada masalah juga kayak gimana gitu, lu larinya kemana bang? Biasanya? Kalau gua lari apa gimana tadi? Misalkan lu lagi bosen nih, Bosen. atau lagi bete sedang ada masalah, kan ada orang kalau misalkan lagi bete sendirian di kamar di rumah, setel musik yang kenceng, atau gimana tuh? Lu melampiaskannya biar lu ada kegiatan deh. Kalau gua pribadi, gua nyari aktivitas gitu kan. Mau ngapain kek, gua mau naik motor, mau gua jalan-jalan, mau gua nongkrong gitu kan. Yang penting ada Yang aktivitas. penting ada aktivitas dan gak bikin ribet orang gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau di mental kita bang, di mental kita tuh selain kita ngopi sama bertukar pikiran tentang mental health dan yang lain-lain, ada apa aja sih di mental kita? Ya mungkin ya bisa lah laut tuh main musik. Musik, ada tuh alat-alat ya? Ada dong, banyak dong, ada Banyak. program komplit lah di sini mah. Berarti gitu, kalau orang yang nggak bisa, diajarin nggak tuh di sini? Oh, pasti diajarin dong. Ada Mas Yunas bisa lah dia. Oh bisa. Nah, ngomong-ngomong soal musik nih bang, Apa tuh? ada nggak salah satu lagu atau band lah yang lu suka banget? Lagu atau band? Ya, Band yang gue suka. band deh, ya band aja yang lu suka banget dari dulu sampai sekarang. Band yang gue suka yang masih ya ada lah, kalau yang gue suka banget ada lah di Upstairs, gue suka banget. Itu Indo Pride tuh, Local Pride. Lokal. Kalau yang luar-luar, Luar apa ya? Luar belum sih, belum banget. belum banget. Cuman ya ada yang satu dua gue denger lah gitu. Oh. Nggak banyak banget. Ngomongin apa namanya dubstep. Sekarang kan dubstep lagi naik lagi nih. Udah lama sih. Udah lama naik, cuman sekarang anak-anak yang seumuran gua yang dulu nggak tahu dubstep, sekarang lagi pada suka lagi di dubstep, kayak di Sigit udah mulai banyak banget, Dadas dan lain-lain semuanya. Nah, pada saat nonton konser nih bang, misalkan ada yang pakai baju band, itu tuh ada yang namanya sekarang lagi viral juga, lagi rame sih diomongin, namanya polisi skena. Gimana tuh polisi skena gimana? Jadi polisi skena itu misalkan Bang Aan pakai baju dubstep. Contohnya ya. Ya, contohnya ya datanglah suatu ke acara. Nah, itu ada polisi skena. Dia itu kerjaannya ya nanyain. Oh, nanyain iseng. Gitu, ya. Gue nggak tahu dia motifnya iseng atau apa mau ngetes doang. Mungkin dia udah dengerin lagu itu udah lama. Iseng. Mas pakai baju apa? Pakai baju dubstep ya? Iya. Coba dong sebutin 3 lagu dubstep.
Kayak gitu bang, iya. contohnya. Oh, itu juga pengalaman gue ada sih. Pernah sekali. Pernah kayak abang-abangan gue emang suka nonton musik gitu kan. Iya. Misalkan dia suka ya musiknya bandnya ya gue sebut aja lah, mungkin kayak dia suka efek rumah kaca kan. Iya. Ya emang sih dia kayak nyerang psikis adik-adik di bawah gitu kan. Lalu pakai baju efek rumah kaca, emang lu tahu lagunya? Lah gue mah kenal sama orangnya. gitu kan. Waduh. Coba sebutin dah apa aja lagunya ini, ceritakan tentang apa lagunya Iya, gitu. pada artinya. Nah, kan gue nggak tahu, gue Nggak mah tahu. ngikutin banget kan. Misalkan lagu efek rumah kaca yang mana gitu kan. Iya, misalnya contoh di udara deh. Ya di udara tuh ceritakan tentang apa gitu kan. Ya gue nggak tahu, misalkan ya nggak tahu, nonton lo gitu kan. Padahal kan kalau orang dengerin musik kan emang karena selera juga kan, Iya. emang pengen dengerin aja, pengen suasananya juga rame kan. Kalau baju, menurut gua sih, ya karena mungkin sekarang baju-baju band kayaknya motif-motifnya juga bagus-bagus Ya, sih. bagus sih ya, mungkin baju-baju band yang sekarang gue lihat tuh kayak emang anak-anak cewek sekarang tuh emang rame banget sih, kayak baju AC/DC lah, Nirvana, Bikin lah, iya tuh Sidekin. Baru lagi tuh, band asal mana tuh kalau Nah, tahu? itu dingin. Do dingin. Lo kalau pakai baju AC dingin dingin. Bener lah dingin. Dalam ada AC-nya kan. Iya. Ada saljunya. Berarti kalau menurut pandangan lu sendiri tentang ada orang yang nanya kayak tadi ke polisi sekarang yang gue sebut, pandangan lu gimana bang terhadap orang itu? Apa ya? Ya mungkin buat kesombongan diri sih, kayak Iya. sombongan diri dia ya. Ya gue tuh Lebih tahu deh gitu kali ya. nonton musik ya udah lama gitu. Paham. Nonton musik ya gue udah lama. Ya gue kenal sama personilnya. Gue kenal sama sampai sound systemnya gitu kan. Berarti kan seperti sebenarnya sah-sah aja dong kalau orang mau Sah aja. mau pakai baju band atau pakai baju apapun, ya emang hak dia juga kembali lagi Ya, kan. hak dia juga. Dia mau pakai apa ya Uang kan. dia juga. Nah, Terus, itu. nggak dibeliin sama lu juga gitu. Itu Kenapa dia. repot gitu kan. Kalau menurut lu gimana Ki? Kalau menurut gue bang ya, kalau bisa dibilang sih gue masih baru ya bang ya. Baru. Yang suka-suka beli baju band karena dulu gue nggak pernah beli baju band kayak gitu bang. Gue nggak tahu tempat buat belinya di mana. Nah semenjak gue udah kuliah kerja itu gue searching aja lah. Karena gue juga ngeliat kayaknya keren juga ya motif-motif baju band. Gue ngeliat kalau orang pakai, ya gue beli aja. Pertama mah gue juga nggak tahu lagunya, nggak tahu apa baju yang gue beli. Iya. Yang gue tahu nama-namanya doang, dengerin lagunya juga nggak pernah. Karena gue suka sama motifnya aja sih. Tapi setelah gue beli baju tersebut, gue bakal dengerin lagunya. Iya. Adalah beberapa yang nyangkut, cuman ya kalau ditanya lagu ini tentang apa, ya gue nggak tahu gitu. Itu juga susah ditebak kan. Iya. Misalkan gue sekarang tuh lagi banyak banget dengerin yang lagu sudah ada lagi rame banget tuh. Iya. Yang liriknya timur gitu. Timur. Masa depan kadang menakutkan, penuh dengan ketidakpastian. Ya gue juga pernah iseng sih, kadang gue pernah iseng juga. Dengerin juga ya. Ya, soalnya kan liriknya gini, aku tak bisa menjanjikan surga atau bahagia untuk selamanya, tetapi jika engkau terus percaya pasti akan ada jalan gitu kan. Terus gue iseng aja gitu. Itu lagunya menceritakan tentang apa sih kalau gue pengen tahu gitu. Gue searching tuh. Gue iseng. Iseng. Gue iseng. Sebenarnya gue tahu menceritakan tentang apa gitu kan. Cuman gue pernah ngetes kayak gitu juga sih. Itu menceritakan tentang apa sih lagunya ya? Timur gitu kan. Iya. Akhirnya lu cari di. Gua nggak cari, tapi emang gue tahu, gue pernah nanya lah, pernah ngobrol gitu. Oh, pernah ngobrol. Tanya ke dia kan, emang ini lagu ini menceritakan tentang apa sih gitu? Ini tuh lagunya menceritakan ada temen gue, ini menceritakan tentang pasangan, tahu pasangannya dari mana, gue bilang. Iya. Coba aja lu liriknya gitu kan, timur. Liriknya aja namanya timur gitu kan. Berarti dari timur dong. Nah, jadi timur ini gue jelasin, timur ini adalah nama anaknya si Aryo. Aryo itu siapa tuh bang? Vokalisnya Dadams. Sekalian nyanyi sih. Sekalian gitu nyanyi kan. ya. Nah itu buat lagunya si anaknya. Si Anaknya. Timur. Oh, berarti bukan tentang pasangan dong? Bukan. Soalnya kan dari yang awal kan masa depan. Iya sih. Gitu kan. Bener, masa depan. Oke. Kayaknya udah kelar nih. Iya, pembicaraan kita malam ini kayak seru juga ya bang. Seru lah, tipis-tipis lah. Iya. Mungkin kita bakal lebih tertata lagi lah
untuk Ya kedepannya. maafin juga kalau ada salah-salah Iya, kata maaf kali sama ya. juga karena kita juga masih baru mulai. Mungkin nanti bisa komen aja di kolom komentar Iya, gitu ya. apakah lu yang pernah jadi polisi skenanya atau lu yang pernah ditanya? Iya. Coba perasaan lu gimana? Langsung komen aja di bawah ini. Oke. Oke, terima kasih. Kita pamit undur diri. Gua Aan. Gua dulu Sky. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Matiin dulu.